Ya, baik Bapak Ibu, itu tadilah lagu Jabar Juara dari SMA Negeri 5 Karawang. Kali ini rapat mingguan akan dipimpin langsung oleh moderator kita. Sudah bergabung bersama kita Ibu Lisna. Ibu, sudah bergabung Ibu? Selamat pagi Ibu. Makasih Ya, Bu Risma. ya mangga Ibu, silakan dipimpin untuk rapat pada pagi hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu kedengar suara saya? Jelas Halo, terdengar Ibu. sudah Yuk, kedengar? Ibu, kedengar Ibu, Terima kedengar. kasih. Syukur Alhamdulillah kita bisa ketemu lagi bersilaturahmi dengan Bapak dan Ibu melalui rapat virtual kali ini tanggal 23 Maret 2023. Saya Lisna Rudjana, Arsiparis Ahli Muda SMKN 1 Subang akan memandu jalannya rapat minggu pada kali ini. Mohon maaf pada Bapak dan Ibu yang belum di-mute, mohon di-mute ya sebelum acara dimulai. Ya, terima kasih Bapak dan Ibu. Baik, Bapak dan Ibu, kegiatan mingguan kali ini akan dihadiri oleh para staf KCD Wilayah 4, Arsiparis Ahli Muda se-Wilayah 4, kepala sekolah SMA, SMK, dan SLB se-Wilayah 4, atau yang mewakilinya, kepala, mohon maaf, para pengawas SMA, SMK, dan SLB se-Wilayah 4, dan ketua MKKS masing-masing kabupaten, serta para narasumber kita yang selalu memberikan informasi memberikan informasi dan paparannya, yaitu Ibu Risye Silvana, SSPP MAP sebagai Kasubag Tata Usaha KCD Wilayah 4, Bu Santi Kurniadewi, SPD MPD sebagai analis kebijakan ahli muda, Bapak Budi Hermawan, SPD Impil, SNS sebagai Kepala KCD Wilayah 4. Terima kasih kepada Bapak dan Ibu semua yang luar biasa yang sudah bisa meluangkan waktunya di sela-sela kesibukannya masing-masing untuk mewakili sekolah menghadiri acara mingguan pada kali ini. Selanjutnya mari kita sama-sama Bapak dan Ibu kita dengarkan paparan dari Ibu Risye dulu mungkin Bu. Paparan akan disampaikan oleh Ibu Risye Silvana SSPP MAP, Kasubag Tata Usaha SMK, Kasubag Tata Usaha KCD Wilayah 4. Untuk waktu dan tempatnya dipersilakan Ibu Risye. Iya, makasih Bu Lisna. Sama-sama Ibu Mangga. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 4, Bapak Budi Hermawan, Ibu Analis Kebijakan Ahli Muda Bu Santi, Bapak Ibu Pengawas SMA SMK SLB, Bapak Ibu Kepala Sekolah SMA SMK SLB, para arsiparis dan juga staf cabang dinas yang hadir hari ini atau yang mewakili Bapak Ibu Kepala Sekolah semuanya. Ada beberapa hal yang ingin disampaikan khususnya di KTU-an ya, dan keuangan dan juga mengenai PPDB. Bentar. Bapak Ibu, sebagai bahan informasi untuk seleksi calon pengawas sudah ada sebanyak 215 orang ya. Tapi saya belum bisa mengekspos semuanya karena masih dalam tahap penseleksian untuk uji kompetensi. Jadi ada beberapa yang, jadi begini Bapak Ibu, yang diprioritaskan itu adalah mereka-mereka yang memiliki sertifikat guru penggerak. Itu dalam tanda kutip syarat mutlak ya Bapak Ibu. Jadi yang daftar ini adalah mereka yang memiliki sertifikat guru penggerak. Nah, tersaringlah sebanyak 215 orang. Ternyata dari 215 orang ini ada yang memang benar-benar ingin menjadi pengawas, ada yang juga sudah daftar tapi tidak ingin jadi pengawas. Saya juga heran gitu ya. Nah, yang benar-benar menjadi pengawas ini itu mereka sudah mengisi syarat dan ketentuan dan mereka berhak untuk mengikuti uji kompetensi. Cuman saya belum bisa terlalu mengekspos ya beliau-beliau ini siapa gitu kan. Ini sebagai pemberitahuan saja bahwa ternyata sudah diseleksi itu ada yang memang betul-betul ingin menjadi pengawas, ada yang memang mungkin di tengah jalan mikir lagi mungkin ya. Nah ini kami sudah
mendeteksi sampai ke situ gitu kan ya. Nah, kemudian Bapak Ibu, dalam kemudian mengenai aplikasi PPDB, maaf untuk keuangan dulu ya. Saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh sekolah negeri ya, karena sudah 100% mengajukan pengesahan ARKAS dan sudah input proses ARKAS. Saya sudah sounding di grup bendahara negeri. Saya ucapkan terima kasih sekali karena baru 4 KCD yang sudah 100% semuanya. Saya memberikan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu, kepada para bendahara, tolong disampaikan juga karena KCD 4 sudah berhasil melaporkan penginputan ARKAS dan juga pengesahan ARKAS-nya. Ya, saya ucapkan terima kasih. Dan untuk swasta mungkin sifatnya ini hibah mungkin ya, BOS ini, jadi kita tidak mengekspos untuk swasta gitu kan ya. Kemudian Bapak Ibu, ada beberapa hal yang saya ingin sampaikan mengenai PPDB. Bapak Ibu, ada perbedaan pendapat di luaran ya. Ada beberapa sekolah SMP, MTS atau sederajat yang mereka ingin melanjutkan ke sekolah favorit ya, tapi mereka melakukan bimbingan belajar dulu di lembaga-lembaga bimbingan belajar ya. Nah, materi atau bahan sosialisasi yang disampaikan oleh bimbingan belajar itu berbeda dengan sosialisasi dari Dinas Pendidikan. Nah, nanti bila mana ada masyarakat yang memang menanyakan kenapa di bimbingan belajar untuk masuk persyaratan ke SMA atau ke SMK ini seperti ini, kenapa dari distrik berbeda. Nah, tolong disampaikan yang menjadi acuan itu adalah yang dari Dinas Pendidikan ya. Ini karena ada terjadi di lapangan, dia sudah jauh-jauh sudah bayar mahal-mahal ke lembaga bimbingan belajar, ingin masuk kepada sekolah-sekolah tertentu yang favorit, tapi ternyata beda proses dan prosedurnya karena informasi yang berbeda. Nah, ini tolong disampaikan bahwa acuannya itu adalah dari Dinas Pendidikan, jadi bukan dari lembaga bimbingan ya. Tolong disampaikan seperti itu kepada orang tua siswa ataupun kepada CPD-nya. Kemudian yang selanjutnya, Bapak Ibu, besok akan ada sosialisasi dari Saber Pungli mengenai pemasangan spanduk stop pungli PPDB. Nah, besok itu untuk KCD wilayah 4 akan dilaksanakan di SMP 1 Purwakarta ya oleh Saber Pungli Provinsi. Yang diundang adalah SMP, SD, SMA, dan SMK yang sekiranya suka rame kalau PPDB. Nah, jatahnya untuk KCD 4 itu ada 15 sekolah, harus mewakili Purwakarta, Subang, Karawang. Itu jatahnya seperti itu. Nanti siang ini kami akan memberikan undangan kepada 15 sekolah itu untuk mengikuti sosialisasi besok di SMPN 1 ya. Kemudian SMP-nya ada 10, SD-nya ada 2 dari masing-masing kabupaten. Mengundang juga Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Purwakarta, Subang, dan Karawang. Jadi nanti baligo, spanduk, ataupun banner akan kami desain ulang biar tidak cetaknya tidak harus 2, tapi dipadukan saja antara PPDB dan di bawahnya ada master dari Saber Pungli ya. Jadi tidak usah double cetak gitu ya. Besok juga akan dilaksanakan secara simbolis pemasangan spanduk tersebut di SMPN 1 dan saya minta sih di SMA 1 Purwakarta juga karena saling depan-depanan mewakili cabang dinas, saya minta itu juga. Jadi di SMP ada simbolisnya, di jenjang SMA juga ada simbolisnya. Seperti itu ya. Kemudian Bapak Ibu, masih ada juga beberapa sekolah yang menanyakan terkait stempel atau cap ya untuk di ijazah. Di sini kami coba menjelaskan memang sudah ada Permendagri terkait tata naskah dinas yang baru. Acuan kita adalah Pergub
ya. Dari Biro Organisasi ya, itu belum mengeluarkan Pergub untuk menindaklanjuti Permendagri tersebut. Dari Dinas Pendidikan sendiri, kemarin kami rapim, sudah menanyakan hal itu kepada Biro Organisasi, namun belum ada tindak lanjut. Jadi kita masih menggunakan Pergub yang lama. Saya juga belum tahu Pergub lama itu seperti apa. Jadi silakan saja menggunakan stempel atau cap yang memang berlaku di sekolah Bapak Ibu. Minimal stempelnya itu berlaku di bank ya Bapak Ibu. Karena kan kalau mencairkan segala sesuatu kepala sekolah harus tanda tangan tuh di bank dan distempel. Nah minimal sama lah gitu stempelnya dengan yang ada di ijazah karena legalitasnya jelas gitu ya. Jadi untuk stempel ini belum ada Pergub khusus untuk menindaklanjuti dari Permendagri tersebut gitu ya. Kemudian banyak aduan-aduan ke kami, terutama mengenai PPDB ini, banyak sekolah-sekolah yang belum berizin yang bermunculan gitu ya. Kami banyak menerima aduan dari FKKS, dari pengawas, dan mungkin dari FKSS, "Ini sekolah ini kok muncul tapi belum berizin." Nah, mohon kepada Ibu analis, mohon bantuannya dan juga kepada, Bapak Ibu pengawas, nanti mungkin akan dibentuk tim untuk menindaklanjuti sekolah-sekolah tersebut. Karena, aturannya sekolah yang belum berizin tidak boleh menerima siswa. Ya, jadi kita bikin surat teguran saja, nanti Pak KCD yang tanda tangan mungkin, untuk menegur sekolah-sekolah tersebut. Karena banyak bermunculan, baik itu di Purwakarta, Subang, dan Karawang ini menjadi, apa namanya, permasalahan lah gitu ya. Karena rata-rata sudah memiliki siswa gitu kan. Jadi mohon kepada Ibu analis mungkin nanti membentuk tim untuk menginvestigasi sekolah-sekolah tersebut. Dan ada juga mungkin sekolah yang sudah berizin, tapi memiliki kompetensi keahlian yang belum berizin, ya, terutama ini SMK. Nah, itu tolong diperhatikan juga. Jadi jangan sampai SMK juga belum memiliki, SK kompetensi keahlian baru, sudah menerima siswa, itu tidak boleh juga. Ya, jadi, kita, diinvestigasi juga untuk hal-hal tersebut, itu jangan sampai nanti merugikan, sekolah juga, merugikan kita semua, gitu kan ya. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, kemarin memang terjadi beberapa gejolak dalam tanda kutip, mengenai batas usia kepala sekolah dari sekolah swasta. Nah, kita akan mengundang beberapa perwakilan dari FKKS dan FKSS untuk membedah Permendikbud Permendikbud 6 nomor 6 tahun 2018 dan Permendikbud 40 tahun 2021 tentang penugasan guru menjadi kepala sekolah. Kita akan kupas tuntas ya, karena di situ ada klausul bahwa kepala sekolah bisa diberhentikan apabila mencapai batas usia pensiun guru. Kami juga mohon maaf dari cabang dinas apabila kemarin terjadi miss gitu ya. Itu adalah kekurangan kami gitu kan. Namun setelah koordinasi dengan bidang GTK, ada baiknya kita duduk bersama, apa namanya, menyamakan persepsi mengenai Permendikbud yang mengatur tentang penugasan guru sebagai kepala sekolah. Dan berhubung Pak Kepala Cabang Dinas sudah kembali lagi di tengah-tengah kita, bergabung bersama kita, jadi nanti bisa lebih leluasa ya untuk berdiskusinya gitu ya. Itu saja barangkali dari saya, mungkin nanti Bu analis tuh kemarin udah, bintek mengenai PPID, beliau adalah PPID KCD wilayah 4, jadi mungkin akan menjelaskan bagaimana fungsi dan tugas PPID. Namun sebelumnya Bapak Ibu, saya mengingatkan kembali kepada seluruh satuan pendidikan, khususnya yang negeri ya, masih ada sekolah yang belum menginput kuota daya tampung. Saya minta Pak Nurdin sekarang coba dicek di share screen sekolah mana saja, kita ambil sampel aja. Bapak Ibu kan sudah ada rekom kuota, afirmasi berapa, zonasi berapa, eh, prestasi berapa, tapi masih pada nol. Ya baik itu kuotanya nol, profil sekolahnya nol, semuanya nol gitu ya. Nah, Pak Nurdin coba kita cek, ini sampel aja ya. Coba mana nih? Nah, ini kan Bapak Ibu kepala sekolah harus tahu ya, ini aplikasi PPDB. Kita cek yang memverifikasi ini adalah cabang dinas ya. Coba cek kuota SMA 1 Banyusari udah belum? Ya pokoknya mah nu dicek nu. Nah, lihat ini masih kosong.
ya. Padahal sudah ada ya, Bapak Ibu mungkin sudah membuat gitu ya. Ini masih kosong, tolong diisi. Tuh kan dari prestasi kejuaraannya masih kosong, zonasinya masih kosong, padahal sudah kita beritahu rekom kotanya. Bapak Ibu tinggal memilah saja. Zonasi kan SMA 50%. Nah, majalahnya juga masih kosong gitu ya. Profil sekolahnya coba lihat profil sekolahnya. Ada nggak profil sekolah? Bapak Ibu tolong diisi profil sekolahnya gitu ya. Karena untuk mengetahui pengen sekolah di SMA 1 Majalaya itu ada apa aja sih di SMA 1 Majalaya tuh kan harus dilihat Mbak profil sekolahnya gitu kan ya coba. Nah di tes sekolah nih NPSN, koordinat coba ada lagi nggak? Ini masih kosong ya, tuh masih kosong tuh jalur dari Sebani nih coba. Oke, ini titik koordinatnya sudah ada. Coba ke bawah ada profil sekolah, website atau apa gitu di bawahnya. Masih kosong ya? Nah, coba di wilayah coba. Oke. Ini Bapak Ibu harus diisi ya, karena ini wajib hukumnya. Kalau tidak diisi nanti malah akan menjadi laporan pengaduan ke ombudsman. Oh sekolah ini mah tidak nah ini nih identitas sekolah ke bawah coba. Tenaga pendidik ini ke bawah lagi. Nah ini perlu karena bisa saja orang tua siswa itu melaporkan kepada ombudsman karena ada beberapa hal yang memang bisa dilaporkan ya oleh orang tua ataupun CPD terkait ketidakpuasan dalam PPDB ini. Nah, ini salah satu contoh aja, tidak usah diekspos semua karena waktu juga. Ini tolong diisi Bapak Ibu ya. Nah, insya Allah hari besok itu akan dilaksanakan bintek Ketua PPDB dan Operator PPDB. Saya harap semuanya besok sudah diisi karena apabila ada yang belum dipahami, kurang ngerti bisa langsung ditanyakan. Di surat itu sudah dijelaskan harus membawa apa saja. Besok kita isi semuanya ya, jangan sampai nanti malah banyak yang komplain karena ini bisa dijadikan aduan kepada ombudsman gitu ya. Itu saja barangkali dari saya, Bapak Ibu. Sekali lagi terima kasih atas segala perhatiannya. Tetap sehat, tetap semangat, jaga kesehatan karena PPDB belum dimulai. Kita akan berjuang bersama-sama, insya Allah PPDB-nya lancar. Tetap berdoa untuk semuanya. Itu saja barangkali dari saya. Hatur nuhun. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Kasubag PIKC di wilayah 4 yang sudah memberikan informasinya, yaitu sebagai berikut. Sertifikat pengawas, kedua mengenai keuangan, ya, ucapan terima kasih untuk kepada sekolah-sekolah yang sudah menginput sekolah-sekolah yang sudah 100% input ARKAS. Sehingga KCD wilayah 4 berhasil untuk pengesahan ARKAS-nya. Berikutnya lagi, PPDB melanjutkan ke sekolah favorit, ada yang ikut bimbingan dari yang dilaksanakan oleh lembaga, tetapi acuannya yaitu dari Disdik ya, Bapak dan Ibu, bukan dari lembaga bimbel. Berikutnya sosialisasi saber pungli untuk pemasangan spanduk stop pungli akan dilaksanakan di SMPN 1 Purwakarta dan KCD 4, ada 15 sekolah yang akan mewakilinya. Berikutnya lagi untuk stempel untuk ijazah, karena acuan dari Pergub yang berdasarkan dari Kemendikbud belum ada, maka menggunakan Pergub yang sekarang masih berlaku. Berikutnya lagi adanya aduan-aduan mengenai aduan-aduan untuk maaf. Dibacain nggak apa-apa Bu, nanti masih banyak banget. Ya. Saya tadi Terima kasih. Langsung aja. Ya. Ya, mungkin selanjutnya kita akan lanjutkan oleh Ibu Santi Kurnia Dewi. Sudah ada di ruang Zoom, Ibu Santi? Ibu Santi Kurnia Dewi, SPD MPD, analis kebijakan. Sudah. Oh iya, terima kasih Ibu. Mangga untuk waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillahirrahmanirrahim, kita bisa bertatap muka kembali walaupun lewat virtual. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu semuanya ada dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang saya hormati Bapak Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 4, Bapak Budi Hermawan, kemudian yang saya hormati Ibu Kasubag Cabang Dinas 4, Ibu Risa Silvana, yang saya hormati Bapak Ibu pengawas pembina di Cabang Dinas Wilayah 4, yang saya hormati Bapak Ibu Kepala SMA SMK SLB, yang saya hormati juga Bapak Ibu Arsiparis dan seluruh staf Cabang Dinas Wilayah 4 yang sudah hadir pada kegiatan rapat minggu kali ini. Bapak Ibu yang saya hormati, suara saya terdengar? Siap. Terdengar, Bu. Ya. Bu. Mohon izin Bapak dan Ibu. Kak kuping, Bu. Kak kuping. Ada beberapa hal yang bisa saya sampaikan. Yang pertama terkait dengan ijazah Bapak dan Ibu, bahwa kami harus melaporkan penatausahaan ijazah itu pada awal bulan Juni. Oleh sebab itu, bagi sekolah-sekolah yang masih yang ada perlu perbaikan, artinya penggantian ijazah karena berbagai macam hal, kerusakan, kesalahan tulis, ataupun hal yang lain, maka segera mungkin untuk bisa melaporkan, membuat surat kepada KCD meminta pergantian ijazah. Kami tunggu mungkin Bapak dan Ibu di minggu ini, mudah-mudahan bisa kami tindak lanjuti, karena kita harus lapor ke Distrik Provinsi Jawa Barat untuk minta penggantian khususnya untuk SMA. Sementara untuk SMK bisa kami akomodir di cabang dinas apabila memang masih ada sisa ijazah yang kemarin diberikan pada Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat kepada cabang dinas wilayah 4. Nah, itu tentang ijazah. Oleh sebab itu mohon perhatian Bapak dan Ibu, sekali lagi mohon dicek sudah sampai di mana penulisan ijazah. Apabila ada kerusakan, sesegera mungkin dalam minggu ini harus membuat laporan atau permintaan pergantian ijazah. Izin sebentar Bapak Ibu. Maaf, sebentar saya lanjutkan ya Bapak Ibu. Nah, itu terkait dengan ijazah. Kemudian Bapak dan Ibu, informasi berikutnya untuk SMK, itu ada kegiatan PBD. Nah, sekolah-sekolah yang kami kemarin share pada sekolah-sekolah yang diundang, itu memang langsung daftar sekolahnya kami terima dari BMTI ya Bapak dan Ibu, sehingga itu bukan usulan dari cabang dinas, tetapi adalah hasil data yang diberikan oleh kementerian. Selanjutnya, Bapak dan Ibu yang saya hormati, bahwa hasil kami mengikuti bintek terkait dengan PPID dan pengaduan, ada beberapa hal yang harus kami sampaikan kepada Bapak dan Ibu. Mohon di share screen. Nah, sebelum ke pengaduan Bapak dan Ibu, PPID adalah harus ada di setiap satuan pendidikan. Nah, karena harus ada di satuan pendidikan, tujuannya adalah untuk memberikan informasi terkait pelaksanaan atau terkait persiapan, kemudian alur PPDB pada tahun 2023 ini. Nah, pada kegiatan tersebut, maka Bapak dan Ibu, satuan pendidikan itu harus menyiapkan tim PPID, di mana setiap sekolah harus membuat SK petugas PPID. Nah, siapa saja yang menjadi petugas PPID maupun pengaduan, tentu orang-orang yang memiliki kapabilitas yang sesuai, karena harus memiliki kemampuan untuk bisa memberikan layanan informasi. Nah,
layanan informasi publik itu memang harus disampaikan oleh setiap satuan pendidikan terkhusus pada kegiatan PPDB tahun ini. Nah, karena kita tahu bahwa informasi publik itulah yang akan menjadi dasar masyarakat mengetahui sejauh mana atau prosesnya seperti apa terkait dengan pelaksanaan PPDB tahun 2023. Nah, informasi publik ini merupakan hal yang sangat penting karena penyelenggaraan penerimaan peserta didik baru merupakan informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala, sedangkan informasi tentang penyelenggaraan peserta didik, penerimaan peserta didik tersebut merupakan informasi juga yang harus diketahui oleh masyarakat. Nah, ini merupakan tanggung jawab satuan pendidikan, kami cabang dinas maupun Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat. Nah, untuk informasi yang disampaikan itu bisa dalam bentuk informasi secara verbal, ada orang yang bertanya ke satuan pendidikan, maka yang memberikan informasi pun tentunya harus yang luas, harus yang friendly gitu ya, harus yang bisa berkomunikasi baik, diinformasikan secara baik, tidak berarti bahwa oh silakan aja baca, oh silakan, tidak seperti itu juga Bapak dan Ibu. Oleh sebab itu mohon petugas PPID ini menjadi orang-orang yang memang soft skill-nya bagus, cara verbalnya bagus, sehingga mudah dipahami oleh orang yang membutuhkan informasi. Yang kedua, di satuan pendidikan pun harus menyiapkan SOP, Bapak dan Ibu ya, harus menyiapkan SOP untuk alur proses informasi yang dilakukan oleh setiap satuan pendidikan. Nah, SOP tersebut harus ada di setiap satuan pendidikan, kemudian juga pamflet misalnya, atau banner, atau apapun yang bisa mewakili proses informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat. Nah, terkait dengan pengaduan Bapak dan Ibu, saya akan sedikit menginformasikan, ini informasi yang saya dapatkan kemarin dari Ombudsman, bahwa ada tata cara pengelolaan pengaduan PPDB secara berjenjang. Yang pertama tentunya Bapak dan Ibu yang harus disiapkan oleh satuan pendidikan adalah menentukan narah hubung untuk pengaduan. Di sekolah siapa yang menjadi narah hubung, artinya kan petugas pengaduan, kemudian bentuknya seperti apa, apakah secara langsung, nanti ada tempat yang harus disediakan untuk proses pengaduan maupun informasi, kemudian bisa dibuka juga lewat nomor kontak personnya, kemudian bisa juga Bapak dan Ibu menggunakan WhatsApp yang jawabannya itu sudah disetting gitu ya. Itu silahkan dikondisikan oleh satuan pendidikan masing-masing. Kemudian Bapak dan Ibu tadi saya sampaikan ada saluran resmi pengaduan. Nah, saluran resmi pengaduannya bisa langsung datang ke tempat di sekolah yang merupakan tempat tertentu, tidak bersama-sama dengan proses pelaksanaan pendaftaran, terpisah ruangannya sehingga itu tidak menyebabkan hal-hal yang kita tidak inginkan. Kemudian ada menentukan mekanisme penanganan pengaduan. Nah, di satuan pendidikan Bapak dan Ibu harus membuat alur mekanisme penanganan pengaduan. Mohon maaf. Oke. Nah, usahakan Bapak dan Ibu, lanjut Pak Noval, usahakan bahwa proses pengaduan itu bisa tertangani berhenti di satuan pendidikan. Apabila hal-halnya itu secara teknis ataupun hal-hal yang memang bisa diselesaikan dan memang harus sebisa mungkin bisa diselesaikan di satuan pendidikan. Nah, kalaupun ada hal-hal yang memang perlu bantuan cabang dinas, Bapak dan Ibu, nanti bisa berkomunikasi dengan tim pengaduan di cabang dinas wilayah 4. Nah, Distrik Provinsi Jawa Barat berharap bahwa semua pengaduan itu bisa terselesaikan di level satuan pendidikan. Mungkin ada beberapa hal yang mungkin diselesaikan di cabang dinas, tapi kalau sudah terselesaikan di sekolah itu sangat diharapkan. Jadi tidak terlalu melebar sampai ke Distrik Provinsi Jawa Barat. Nah,
Bapak Ibu, pengelolaan saluran pengaduan ini atau komunikasi melalui media sosial ini tentu harus disiapkan oleh satuan pendidikan. Tidak menutup kemungkinan ini akan menjadi catatan satuan pendidikan, dan semua pengaduan wajib tercatat dan terselesaikan oleh satuan pendidikan ataupun cabang dinas di kami ini. Nah, dicatat perharinya pengaduan ada berapa, mana yang sudah terselesaikan, mana yang naik ke atas, itu ada di catatan di satuan pendidikan, dan ini menjadi laporan satuan pendidikan untuk bisa menginformasikan kepada kami. Lanjut Pak Noval. Lanjut. Nah, Bapak Ibu, ini proses penyelesaian laporan PPDB yang dibuat oleh Ombudsman. Jadi ada pengaduan dari sekolah yang memang tidak bisa terselesaikan, mungkin bisa berlangsung ke KCD, dari KCD bisa tembus juga ke Ombudsman, atau dari sekolah ke KCD ke distrik baru ke Ombudsman. Seperti itu Bapak dan Ibu. Nah, diharapkan Bapak dan Ibu juga harus memahami alur pengaduan ini. Laporan yang masuk ke Ombudsman akan ditindaklanjuti, tetapi biasanya Ombudsman akan kembali lagi ke distrik provinsi untuk mengklarifikasi, kemudian ke KCD, baru nanti akan terjun ke satuan pendidikan. Lanjut Pak Noval. Nah, Bapak Ibu, ada beberapa hal yang menjadi temuan Ombudsman terkait dengan pengaduan pada pelayanan publik, khususnya pada saat PPDB. Yang pertama, sekolah itu tidak ada SOP pengelolaan pengaduan. Oleh sebab itu, mohon mulai sekarang Bapak dan Ibu untuk tahun 2023 ini, setiap sekolah harus membuat SOP pengelolaan pengaduan. Ya, ini adalah temuan dari Ombudsman, sehingga pada saat terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, kita tidak bisa menjawab secara alur yang kita buat di satuan pendidikan. Nah, kita bisa memutus hal-hal proses pengaduan itu karena kita punya SOP yang jelas, yang detail, sehingga bisa memutuskan pengaduan-pengaduan yang sekiranya berbicara masalah teknis dan lain sebagainya. Tidak ada alur pengaduan. Yang berikutnya, tidak ada alur pengaduan. SK petugas pengelola tidak ada. Nah, mohon ini menjadi catatan Bapak dan Ibu. Pertama, SOP-nya, alur pengaduannya, SK petugas pengelola, kemudian SKM pengaduan, kemudian data LM yang selesai atau data pengaduan yang selesai atau tidak selesai. Jadi dibuat datanya ya Bapak dan Ibu. Kemudian petugas kurang atau tidak kompeten. Nah, ini yang harus diperhatikan Bapak dan Ibu. Biasanya mungkin ya Bapak dan Ibu, karena kesibukan, karena capek, sehingga pada saat ada orang yang mengadu, Bapak dan Ibu terpancing, dan ini kemudian tidak bisa menjawab sesuai dengan juknis ataupun regulasi seperti itu, dan ini menyebabkan informasi tidak sampai dengan baik, dan ini menjadikan catatan bahwa petugas kurang atau tidak kompeten. Nah, kami berharap petugas PPID ini adalah petugas yang harus menguasai regulasi PPDB, harus menguasai juknis PPDB, harus menguasai alur PPDB, dan syarat-syarat yang memang diperlukan untuk setiap jalur kegiatan PPDB. Nah, itu harus sangat dikuasai oleh tim PPID dan juga pengaduan. Kemudian Bapak Ibu, ini juga terkait dengan attitude mungkin ya. Oleh sebab itu kami berharap bahwa petugas PPID dan juga pengaduan ini itu harus memiliki attitude yang baik, kemudian yang sabar, super sabar, karena itu yang paling penting menghadapi masyarakat yang berkeinginan tanpa berpikir bahwa itu juga melewati alur-alur yang tidak tepat, sehingga biasanya memuncak emosinya, dan kita harus sabar menghadapi itu. Oleh sebab itu, tentukanlah petugas PPID ini yang memang memiliki kapasitas seperti itu. Kemudian belum ada desain manajemen pengelola pengaduan yang profesional. Jadi di sini pimpinan acuh dan mengabaikan substansi pengelolaan pengaduan,
Bisa jadikan Bapak dan Ibu para kepala sekolah stres pada saat PPDB sehingga kadang HP-nya dimatikan, ya nggak masalah karena memang pengaduan kita ada jalur pengaduan. Silakan menghubungi kontak person pengaduan. Setelah itu baru kita buat resume pengaduannya intinya ke arah mana, baru kita menjawab sesuai dengan apa yang diharapkan oleh masyarakat. Lanjut, Manova. Sebentar. Nah, oke lanjut, Pak Nova. Nah, Bapak Ibu, hakikat pengelolaan pengaduan itu memang ada pada amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 pada pasal 8, 21, 36 dan 37. Pengelolaan pengaduan adalah bagian yang tidak terpisahkan bahkan merupakan ruh dari pelayanan publik. Ini memang harus kita perhatikan bahwa karena pengaduan itu memang ada landasan hukumnya sehingga bukan tidak boleh kita menganggap bahwa ini sebuah hanya tambahan aja lah pengaduan itu, bukan, karena memang itu diatur oleh undang-undangnya. Nah, Bapak Ibu, ini sebagai catatan kita. Lanjut, Pak Noval. Kita tahu bahwa tidak ada layanan yang berkualitas tanpa adanya pengaduan. Nah, Ombudsman melakukan pendekatan progresif dan partisipasif, Bapak Ibu, di mana pendekatan informasi ini dibuat dalam rangka menjaring partisipasi dan dari pihak penyelenggaraan, yaitu terlapor ya Bapak Ibu, jadi masyarakat kepada kita selaku satuan pendidikan atau cabang dinas wilayah 4. Nah, hal ini perlu adanya komunikasi yang baik sehingga bahasa yang bagus juga harus muncul dan tingkat kesabaran yang luar biasa dalam pengelolaan informasi untuk menjawab berbagai macam pengaduan dari masyarakat. Lanjut, Pak Nova. Oke, satu lagi mungkin Bapak dan Ibu, slide satu lagi. Nah, ini yang perlu kita tekankan bahwa tim PPID atau tim pengaduan itu harus memiliki tiga komponen penting, yaitu terkait dengan sikap, kemudian proses, dan juga keterampilan. Apa yang diharapkan dari sikap, Bapak Ibu, ya, bahwa tim PPID ini tadi saya sampaikan itu memiliki sikap yang terbuka, Bapak dan Ibu ya, kemudian juga netral, empati, dan paling penting itu adalah sabar dan memiliki integritas yang tinggi. Nah, keterampilan apa yang harus dimiliki, di mana keterampilannya harus bisa menjadi pendengar yang baik, Bapak dan Ibu. Pendengar yang baik, kemudian dia mampu merangkum apa yang menjadi aduannya, dan tentunya bisa merangkai bagaimana cara menjawab dari permasalahan yang dikemukakan oleh pengadu gitu ya. Nah, keterampilan-keterampilan inilah yang dibutuhkan bagi tim PPID maupun tim pengaduan. Bapak Ibu, bagaimana kita melakukan atau memiliki kompetensi itu, tentunya kita harus punya kemampuan awal gitu ya, intake-nya seperti apa, kemudian mampu mengeksplor. Oleh sebab itu belajar banyak, mempelajari tentang juknis PPDB, regulasi dan terkait dengan PPDB tahun 2023 dan perkembangan yang terjadi. Kemudian Bapak dan Ibu, bagaimana mampu untuk mencari solusi yang terbaik sehingga permasalahan itu tidak melebar kemana-mana. Nah, ini mungkin poin penting sehingga perlu kami sampaikan bahwa di satuan pendidikan yang pertama harus memiliki SK tim, kemudian harus juga memiliki SOP, kemudian ada alur pengaduan yang bisa dipampang di satuan pendidikan, kemudian kontak person tim pengaduan itu harus ada, Bapak dan Ibu, itu yang harus disiapkan oleh setiap satuan pendidikan. Nah, itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf karena dalam perjalanan
jadi agak tidak kondusif. Itu saja, terima kasih atas segala perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Santi Purniadeli yang sudah memberikan informasi dan paparannya mengenai penataan ijazah dan hasil BIMTEK PPID. Baik, kita lanjutkan ke narasumber berikutnya, yaitu Pak Nurdin dan Pak Resa sudah ada di tempat di ruang Zoom, belum ya? Pak Nurdin dan Pak Ibu, Resa. Bu Lisna, punten. Mungkin Suaranya agak kecil, Ibu. ya, sudah bergabung bersama kita Pak KCD. Mungkin paparan dulu dari Pak KCD ya. Kita tawarkan dulu. Baik, kita lanjutkan Bapak dan Ibu. Akan disampaikan paparan dan informasi oleh Bapak Kepala KCD Wilayah 4, Bapak Budi Hermawan, SPD, MPhil, SNM. Untuk waktu dan tempat. Silakan Bapak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Wilujeng tidak ikut kegiatan dinas di lingkup cabang dinas dan dinas pendidikan Provinsi Jawa Barat. Bapak Ibu yang kami hormati, kegiatan hari ini merupakan kegiatan awal bagi kita untuk mencoba melakukan beberapa introspeksi terkait dengan kegiatan PPDB di masa yang lalu. Dan di masa ke depan, karena sistem semakin baik begitu, dan kemudian pola pelaksanaan PPDB juga semakin. Halo? Halo? Ya Pak. Putus suaranya. Keputus-putus suaranya, mohon maaf. Ini mohon maaf, saya sedang di perjalanan. Jadi intinya begini, kami sangat percaya dan yakin kepada tujuan baik kita semua untuk melaksanakan kegiatan ini secara tertata lebih baik dan terlaksana secara lebih lancar. Dan intinya bahwa proses peningkatan digitalisasi pendidikan kita akan lebih mantap dilaksanakan dan ditaati, karena sebetulnya itu yang bisa mengurangi berbagai persoalan yang dihadapi selama melaksanakan proses penerimaan peserta didik baru ini. Bagaimanapun juga PPDB bagi kita adalah sebuah wahana penting untuk memberikan hak dan memberikan pelayanan terbaik pendidikan jenjang SMA, SMK, dan SLB kepada putra-putri kita di wilayah cabang dinas 4. Dan mudah-mudahan saja apa yang kita lakukan hari ini merupakan tonggak sejarah awal untuk memperbaiki diri dan melakukan perubahan terhadap apa yang selama ini kita lakukan. Barangkali itu saja yang bisa disampaikan Bapak Ibu, seperti persoalan teknis yang tadi disampaikan oleh Bu Santi dan oleh yang lain, mohon nanti kita ikuti dan taati. Billahi fisabilillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, terima kasih Pak KCD, Pak Budi, atas informasinya. Baik Bapak dan Ibu, mari kita lanjutkan paparan yang akan disampaikan oleh Pak Nurdin mengenai PPSD. Untuk waktu dan tempat dipersilahkan Pak Nurdin. Baik Pak Nurdin, sudah bergabung ya Pak Nurdin? Mangga Pak Nurdin. Mungkin ke Pak Tatang, Ibu Lisna. Pak Oh, Tatang. diganti sama Pak Tatang? Ya, tadi Pak Resa diganti oleh Pak Tatang dari SMA Cikampek. Boleh. Baik Bapak dan Ibu, Pak Nurdinnya belum
masuk di ruang Zoom, kita akan diganti oleh Bapak Tatang ya. Mangga, waktu dan tempat dipersilakan Pak Tatang. Pak Tatang sudah ada di ruang Zoom. Oh, Pak Tatang sudah berada di ruang Zoom belum? Apabila tidak ada respon, kita lanjut pertanyaan saja kali ya Bu ya, sesi tanya jawab, Bu Lisna. Sambil menunggu informasi yang akan diberikan oleh Pak Rutin atau Pak Resa atau Pak Tatang juga, mungkin kita buka sesi tanya jawab. Mangga, kita mulai saja untuk sesi tanya jawabnya, Bapak dan Ibu. Mangga untuk bertanya. Izin Bu, Satu pertanyaan langsung dijawab aja. Mangga Bu. Bapak. Pak Agus ya, mangga Pak Agus, Ya. Pak Agus Setiawan. Mangga. Ya, makasih Ibu Bu Lisna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu yang saya hormati Pak Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak KCD, Ibu Kasubag, Ibu Analis dan rekan-rekan kepala sekolah semuanya. Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan, khususnya ke Bu Santi ya terkait dengan PPID. Ya, barangkali selama ini kalau pada saat proses pendaftaran sampai pengumuman sih biasanya yang sudah-sudah itu nggak ada masalah, nggak ada komplain. Tetapi yang muncul itu komplain atau pengaduan itu adalah setelah pengumuman banyak yang tidak diterima, kemudian ada orang tua atau pihak-pihak tertentu yang ingin memaksakan untuk bisa tetap diterima di sekolah negeri. Itu yang banyak terjadi dari tahun-tahun sebelumnya. Nah, mudah-mudahan tahun ini sih tidak ada. Nah, hal yang ingin saya sampaikan barangkali ke Bu Santi, yang pertama adalah tadi disampaikan temuannya adalah tidak ada SOP, kemudian mekanisme pengaduan dan lain sebagainya. Barangkali ada contoh SOP ataupun mekanisme pengaduan yang yang baku atau yang sudah dibuat oleh Cadin atau oleh Dinas Pendidikan sehingga kami di sekolah ini bisa mengadopsi atau mengamati, tiru dan modifikasi sesuai dengan kondisi satuan pendidikan. Kalau memang itu menjadi satu hal yang baku harus diterapkan, ya kita ikuti dengan konsekuensi dan dengan komitmen yang ada sesuai dengan aturan tersebut. Nah, barangkali dalam hal ini kita di satuan pendidikan sebagai ujung tombak dan juga ujung tombok ya Bu ya, dalam PPDB ini mohon bantuannya lah ke Bu Santi selaku tim PPID di Dinas Pendidikan di KCD 4 untuk bisa memberikan itu tadi contoh yang ada sehingga kita bisa mengadopsi, mengamati dan memodifikasinya. Itu saja. Kemudian yang kedua barangkali terkait dengan ijazah ya. Bu Santi alhamdulillah kalau di SMA 1 Cikampek sampai hari ini ijazah sudah selesai ditulis, sudah sedang saya tanda tangani saat ini dan alhamdulillah tidak ada yang gagal, tidak ada yang salah. Ya tinggal membagikannya mungkin. Terus yang berikutnya alhamdulillah untuk tahapan PPDB saat ini kami sudah melaksanakan kemarin di zona B Kabupaten Karawang sosialisasi ke seluruh SMA SMK yang ada di wilayah Cikampek, Kota Baru, Tirtamulya dan Purwasari. Hari ini pun serentak kita mengikuti kegiatan sosialisasi pada saat rapat minggon di kecamatan dengan stakeholder, tokoh-tokoh masyarakat,
kemudian kepala-kepala desa, dan dinas instansi yang ada di wilayah kecamatan masing-masing. Mungkin itu saja Bu informasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Agus Setiawan yang sudah memberikan informasi dan satu pertanyaan ya Pak ya, untuk mengenai contoh SOP atau mekanisme pengaduan ya. Minta contoh SOP ya Pak ya. Mangga. Baik Ibu, baik Ibu Bapak akan dijawab oleh Ibu Santi. Mangga Ibu. Oke, terima kasih Ibu. Hatur nuhun Pak Agus atas permintaannya. Bapak dan Ibu, setiap satuan pendidikan punya karakteristik yang berbeda. SOP garis besarnya Bapak dan Ibu yang tadi sudah saya sampaikan ya. Nanti mungkin PPT itu akan saya share kepada Bapak dan Ibu ya, PPT dari Ombudsman. Pada slide ketiga kalau tidak salah, di situ ada alur. Nah, Bapak dan Ibu tinggal nanti membreakdown bagaimana di satuan pendidikan siapa PJP-nya, itu kan kelihatan ya. Nanti siapa yang menjadi PJP-nya, mulai dari mana si pengaduan itu muncul, kemudian diselesaikan di mana lewat regulasi apa, lalu akan terjawab dan akan tersampaikan kemana. Itu SOP namanya Bapak dan Ibu. Sehingga Bapak dan Ibu tidak akan sama SOP yang ada di cabang dinas dengan SOP yang ada di satuan pendidikan. Tetapi garis besarnya pasti akan sama gitu ya. Oke, sekarang mungkin Bapak dan Ibu bisa membreakdown dulu, membuat alur seperti apa SOP yang dikembangkan di setiap satuan pendidikan. Nanti garis besarnya insya Allah akan saya coba petakan nanti ya Bapak Ibu. Tapi Bapak Ibu baca di slide atau pada PPT yang tadi saya sampaikan. Nanti akan saya berikan garis besarnya seperti apa. Mohon izin Pak karena sekarang masih dalam perjalanan ya. Gitu ya Pak Agus ya. Terima kasih Pak Agus untuk ijazahnya sudah aman, sudah bisa siap dibagikan. Jangan lupa ya Pak, Bapak dan Ibu semuanya tidak boleh ada yang menahan ijazah. Apapun alasannya, itu hak anak sebagai bukti anak sudah mengikuti kegiatan selama 3 tahun di satuan pendidikan. Mohon izin Bapak Ibu untuk semuanya, baik negeri maupun swasta, tidak ada yang menahan ijazah. Yang ketiga Pak Agus, ucapan terima kasih juga yang sudah di zona Pak Agus sudah melaksanakan kegiatan sosialisasi baik secara internal maupun kepada eksternal. Mudah-mudahan upaya kita untuk memberikan layanan informasi itu bisa sesuai dengan apa yang diharapkan di Provinsi Jawa Barat. Terima kasih untuk Pak Agus. Hatur nuhun. Waalaikumsalam, sami-sami Ibu. Ijazahnya Hatur nuhun Bu ditahan Santi. tua abdi mah. Hatur nuhun Bu Santi. Gimana Pak Agus, sudah cukup ya? Sudah Bu, cekap Bu. Hatur nuhun. Hatur nuhun Pak Agus. Mari kita lanjutkan ke Pak Edi Sugandi. Mangga Pak Edi, Wakosna. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pertama betul tadi kata Pak Agus, memang pada saat pelaksanaan mah no problem sebenarnya. Jadi masalah itu akan muncul setelah pengumuman kelulusan. Ya, pasti akan banyak orang-orang atau orang tua mengatasnamakan yang lain tadi yang memaksakan gitu ya, memaksakan dengan menggunakan berbagai kekuatan. Itu yang pertama gitu. Dan ini yang kadang-kadang bikin lelah gitu, bikin lelah kepala sekolah dan teman-teman. Yang kedua, Ibu Kasubag ini berkaitan dengan tadi. Jadi hampir sama dengan batas usia untuk kepala sekolah swasta. Ini kami juga di SMA 2 banyak terutama untuk tenaga honorer, Bu. Tenaga honorer itu batas usianya apakah menggunakan 58 atau menggunakan angka 60 gitu. Ini juga harus jelas ya. Regulasinya minimal kami butuh surat dari cabang dinas yang menyatakan bahwa misalnya sekolah harus mendata tenaga honorer baik itu security, kemudian caraka, kalau guru dia nggak ada gitu ya. Yang paling utama itu
Karena kemarin pun di tahun kemarin di bulan Januari Desember yaitu 2022 saya ada yang sudah sangat tua gitu berhenti kan mukul meja gitu di depan kita. Nah, sekarang juga masih banyak yang tenaga-tenaga honorer ini. Artinya harus bagaimana gitu. Kalau minimal yang kita butuhkan itu ada surat. Ada surat penegasan dari cabang dinas gitu yang menyatakan bahwa batas usia itu segala macam apalagi dikaitkan dengan masalah pembayaran. Karena bagaimanapun juga mereka itu kan merasa dirinya masih kuat katanya gitu. Saya masih kuat untuk itu untuk bekerja segala macam. Nah, kalau boleh sampai usia meninggal dunia, misalnya batasnya nggak apa-apa. Kalau misalnya diperbolehkan, can meninggal mah ulah keluar dari sekolah. Itu saja. Kami harapkan ada surat dari cabang dinas, terutama dari kepala cabang dinas dan yang nanti mungkin oleh Bu Kasubag. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Pak Edi. Pertanyaannya mungkin akan dijawab oleh Ibu Lisna. Mangga Ibu Pak Kosna. Ya, Bu Lisna punten, Pak Edi juga punten, mohon maaf, ya, Ibu sedang membuka acara. Kebetulan pertanyaan dari Pak Edi sudah Ini nggak apa-apa sambil Oh, mikir Pak, aja. Ibu langsung ke Ibu, mangga Ibu. Pak Edi hatur nuhun informasinya. Nanti kita akan buatkan surat Pak terkait guru honorer yang batas usia pensiunnya berapa, terus tenaga administrasi dari TU berapa gitu kan ya. Karena ini memang hubungannya dengan penggajian tadi yang Pak Edi sebutkan ya. Ada juga Pak di sekolah teh ada yang udah 60 tahun lebih masih dibayar gitu kan ya. Tadi konfliknya seperti itu sama Pak Edi, sama seperti yang Pak Edi sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Nah, nanti akan kita bahas Pak. Tentunya nanti akan kita tuangkan hasilnya seperti apa sesuai dengan regulasi. Itu tidak hanya untuk kepala sekolah swasta, tapi untuk tenaga honorer yang menjadi guru dan menjadi tenaga administrasi. Nanti kita akan buat suratnya Pak ya. Atau nuhun Pak Edi informasinya. Terima kasih Itu Bu. Intan sama Mohon diantos pisan. Nuhun Bu Risa. Enggak Pak Edi dirapatkan. Mungkin hasilnya Pak Intan di-share ke sekolah-sekolahnya. Atau nuhun Bu. Mangga Pak Edi, post-cekap ya. Ada pertanyaan lagi nggak? Cekap Bu, nuhun. Sangat mendesak kalau yang itu mah. Barangkali dari Bapak ada Ibu yang iya. Barangkali dari Bapak dan Ibu yang Assalamualaikum, boleh itu Bu dari Pak Heru SMA Muhammadiyah Subang. Mangga Pak Heru, Maya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu Bapak, KCD, Ibu Kasubag dan Bu Analis serta Bapak Ibu pengawas kepala sekolah negeri dan swasta se-KCD 4. Menanggapi terkait dengan mungkin ini juga jadi bahan kajian kami kepala sekolah terkait dengan usia kepala sekolah swasta yang menginjak pensiun. Nah ini tentu kita harus menyikapinya dengan bijak sebab kebijakan ini bukan saja kebijakan KCD 4. Ini harus mengacu kepada kebijakan yang memang di atasnya, yaitu Dinas Provinsi Jawa Barat. Sehingga nanti, kalaupun nanti kemudian ini mau diberlakukan sesuai dengan Permendikbud, tentu ini saya kira bukan hanya kebijakan KCD 4, ya, untuk mengeksekusinya. Sehingga saya lebih mendorong, justru ini harus ada rembuk. Ya, kalau kami mau dipanggil dalam pengertian diundang untuk membahas permen tersebut di tingkat Jawa Barat dan Disdik yang harus mengundangnya. Kenapa? Supaya ada kesamaan sikap antara kebijakan Jawa Barat di seluruh Jawa Barat, bukan hanya KCD 4, sehingga nanti tidak ada parsial lagi. Per KCD itu kebijakannya beda-beda. Nah, kalau kebijakannya beda-beda per KCD di Disdik Jawa Barat, ini jadi masalah seperti kemarin, gitu ya. Kemarin kenapa? Karena memang di KCD lain tidak disampaikan.
Ya, nah ini tentu harus menjadi pembelajaran bagi semua. Dan betul itu memang setiap kebijakan itu harus disosialisasikan dan ada surat, ya, tidak tiba-tiba. Nah ini perlu diperhatikan juga dari sisi ya terkait dengan apa istilahnya prosedur. Nah, selanjutnya tentu kami menyambut baik tadi ajakan dari dari Ibu Kasubag bahwa akan memanggil FKSS, FKKS. Tapi tentu kita berharap ini kita akan didiskusikannya di tingkat Jawa Barat supaya nanti itu kebijakan Jawa Barat bukan kebijakan KCD semata. Dan poinnya adalah kasus kemarin itu adalah sudah kentara sebetulnya. Artinya yang mengajukan itu kan sudah masa pensiun, gitu ya. Nah kemudian mengajukanlah izin memimpin dan disetujui, itu kan. Kemudian di PKKS kepala sekolah tersebut. Nah ini yang kemudian saya kira yang kemudian saya ingin koreksi betul. Sejak awal KCD sudah tahu. Terima kasih ya Bu Kasubag mohon maaf, Bu Analis juga mohon maaf. Ini tanggapan dari sisi bahwa kebijakan yang diambil oleh KCD 4 harus sinkron dan koheren dengan kebijakan dari provinsi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Heru yang sudah memberikan usulannya ya Pak ya. Usulan untuk adanya sosialisasi atas kebijakan-kebijakan. Di antaranya yaitu mengenai usia kepala sekolah di swasta. Baik, barangkali ada yang mau menanggapi, Ibu Lucia, Ibu Tanti? Ya, saya aja Pak Abu Lisna. Ya, terima kasih Pak Heru masukannya. Tentunya saya sudah berkoordinasi dengan Ibu Kabid GTK, dan mungkin nanti kita akan undang juga ya kalau Bu Kabidnya tidak sibuk, biar tadi kata Pak Heru, biar tidak hanya di KCD 4 saja. Karena memang Permendikbud itu tidak untuk KCD 4 aja, tapi memang untuk semua. Nah, memang tentunya KCD-KCD lain mungkin, saya juga heran KCD-KCD lain kenapa tidak ada yang seperti kami gitu ya. Kisah KCD 4 pokoknya dipunten wae lah kudistriknya gitu ya. Cuma memang regulasi ini kita sampaikan ke distrik karena memang ini penting, karena penandatanganan ijazah itu tidak boleh oleh sembarangan orang, tapi harus legalitasnya jelas gitu kan. Bahkan Bu Kabid sendiri menyatakan tidak boleh yang batas usianya 60 itu, maksudnya di atas 60 itu gitu kan. Nah, makanya nanti kita undang para tim ahli mungkin ya. Saya sih pengen seperti itu, dan mungkin nanti saya juga bisa mengusulkan kepada Dinas Pendidikan Provinsi yang mudah-mudahan diterima. Tapi ini adalah bagian dari satu ikhtiar kita semua. Intinya satu Pak, kami hanya mengkhawatirkan legalitas ijazah ini ke depannya Pak. Itu saja, karena kan ada sanksi yang memang sudah main-main gitu. Nah makanya saya juga takut kalau saya adalah bagian dari orang yang memberikan ijazah itu. Kami ya, saya Pak KCD, Bu Santi mungkin ya, adalah orang yang memberikan ijazah itu. Kalau misalnya suatu saat kami dituntut tidak sesuai dengan regulasi, kami juga akan kena, apalagi kepala sekolah yang menandatangani ijazahnya. Akhirnya kan merembet ke mana-mana. Nah itu yang kami takutkan gitu kan ya. Ya mudah-mudahan mata naon gitu. Tapi kan kita tidak tahu ke depan itu seperti apa. Dan memang ternyata lihat aturan, oh ternyata seperti ini aturannya gitu kan. Kita breakdown, kita bedah semuanya di Permendikbud nomor 6, di Permendikbud 40, ternyata aturannya ada hal yang sama, klausul gitu kan. Makanya itulah kita perlu duduk bersama, itu kudu kumaha gitu kan ya, karena di aturannya sudah sangat jelas gitu ya, per pasal, per poin, per ayatnya itu gitu kan ya Pak ya. Intinya mah satu, kami jujur ya, kami juga ketakutan karena yang memberikan ijazah pun suatu saat akan kena gitu. Iya, saha memberikan ijazah, tahu nggak aturannya seperti apa? Nah, jujur kami agak dengar sedap juga Pak untuk memberikan ijazah itu gitu kan ya. Jadi gitu Pak alasannya kami, karena memang kami juga lah yang kena nantinya seperti apa gitu kan ya. Jadi jangan sampai seperti ini, di sekolah enak kita yang kena. Nah kita nggak mau seperti itu, akhirnya win-win solution. Sekolah raos, kita raos tidak ada masalah ke depannya. Nah untuk itu ini adalah ikhtiar kami, kita duduk bersama seperti apa.
nanti kita undang para tim ahli, mungkin dari Bu Kabid sendiri, mudah-mudahan Ibu Kabid nanti ada waktu akan menjelaskan regulasinya seperti apa. Gitu Bang Intan, Pak Heru, sementawis. Hatur nuhun Bu Santi. Pak Heru, cekap Pak. Ya, saya mendukung ya. Jadi ini jadi pembelajaran lah kita semua. Ya sekali lagi, memang tolong dicermati yang mengajukan izin memimpin itu bacalah apa istilahnya secara cermat oleh KCD. Kalau kemudian itu sudah usia pensiun ya jangan dikasih izin memimpin, gitu aja sih sebetulnya. Nanti alasannya kan kemudian pasti masuk ke yayasan. Nah, kemudian yang saya sesalkan kemarin itu yaitu tadi, masa KCD nyuruh nanda tangan pengunduran dari kepala sekolah swasta? Kan nggak benar itu. Kalau mau ya komunikasi dengan yayasannya, bukan dengan kepala sekolah. Bahkan jadi harus nanda tangan dan di atas materai, kan enggak. Itu yang kemudian menurut saya itu nyesek gitu. Nggak seperti itu harusnya. Itu saja sih. Dan permintaan maaf melalui teman-teman yang kemarin ini kami sudah paham. Nah, memang ada miskomunikasi dan lain-lain, sehingga ini tidak harus terulang kembali. Gitu. Jadi cermati tolong yang mengajukan izin mungkin dari sekolah swasta, dicermati batas usia. Terima kasih Bu Presiden. Hatur nuhun Pak Heru. Mungkin nanti lebih lengkapnya akan ada ini ya, sosialisasi dari Kabid GTK ya Pak ya, yang Ya. sudah disampaikan oleh KCD Gelar 4. Baik, Bapak dan Ibu yang lainnya mungkin ada yang akan bertanya? Saya Bu, Oh, mangga Bapak, silahkan Pak untuk waktunya. ya, terima kasih, selamat siang kepada kita semuanya Bapak Ibu. Yang ingin saya tanyakan begini ya, di situ kan ada ASN yang netral ya, tidak, di situ kan ada fakta integritas ASN untuk pemilu nanti. Itu udah ada linknya belum di KCD 4 gitu ya. Kalau KCD lain mah seperti KCD 6 itu sudah ada linknya. Nah, itu kan itu harus diisi oleh setiap ASN untuk fakta integritas netralisasi, ya kan? Nah, itu harus diupload kemana? Ke link atau ke TRK gitu. Mungkin itu saja. Terima kasih. Hatur Ya, nuhun Pak nuhun Jonter. Pak Jonter, nuhun pisan. Mangga Bu Desi. Sebenarnya sudah kita akan tindak lanjutin ya. Saya ada lumayan. Tadi itu kan Pak. Insya Allah secepatnya akan kita tindak lanjuti. Kita akan memang secara simbolis membuat fakta integritas mengenai netralitas ASN. Nah, itu memang suratnya sudah lama Pak, tapi jujur KCD 4 belum menindaklanjuti. Nah, Ya. insya Allah di bulan Mei ini akan kita selesaikan semuanya. Saya mohon maaf ya Pak Jonter ya. Ya, siap. Kita selesaikan, nanti ada simbolis setiap satuan pendidikan juga Bang Dinas dan juga pengawas. Nanti kita akan upload ke link yang telah disediakan oleh KCD. Itu Pak Intan, Pak Pengawas, satu nuhun. Siap, nuhun. Mangga Pak. Hatur nuhun juga Pak Jonter. Berikutnya Bapak dan Ibu. Pertanyaan lain dari Bapak dan Ibu silahkan. Waktunya sampai jam 10. Mangga Bapak dan Ibu yang akan bertanya lagi silahkan. Ya Bu, kalau nggak ada ditutup aja Bu. Ya, siap. Baik, Bapak dan Ibu, dikarenakan informasi dari Pak Tresna, Pak Nurdin, belum ada kabar lagi. Mari kita akhiri saja acara Zoom spiritual pada kesempatan kali ini. Alhamdulillah, kita sudah selesai ya untuk acara kali ini. Ucapan terima kasih kepada para narasumber yang sudah bisa menyempatkan waktunya di sela-sela kesibukannya untuk memberikan informasi dan paparan. Baik, terima kasih atas kebersamaan untuk hari ini. Selamat menjalankan aktivitas untuk hari ini. Mohon maaf jika ada kekurangan. Mudah-mudahan bisa bertemu lagi dalam kegiatan yang sama. Saya mohon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya serahkan kepada Ibu Rizka. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Lisna sudah memandu mingguan kali ini. Ya, sebelum menutup acara hari ini, mari kita memanjatkan doa bersama-sama yang akan dipimpin oleh Pak Iwan Setiawan SH. Dipersilakan Pak. Adalah.
Bapak Ibu, mengakhiri acara rapat mingguan pada hari ini, mari kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tadi disampaikan oleh pemateri buka subag dan yang lainnya. Yang pertama, barangkali kita nanti menghadapi hajat tahunan, yaitu menghadapi PPDB. Kita berharap mudah-mudahan acara pelaksanaan PPDB tahun ini KCD 4 umumnya Dinas Pendidikan Jawa Barat bisa berjalan dengan lancar. Walaupun nanti di tengah-tengah perjalanan, mudah-mudahan sekali lagi apa yang disampaikan oleh pemateri diberikan kemudahan Subhanahu wa taala. Allahumma sholli wa sallim ala habibina wa syafiina wa karimina wa dhuhrina wa maulana Muhammad wa salim radhiyallahu tabaraka ta'ala sadatina rasulillahi ajmain. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma ya wahidu ya ahad ya wajidu ya jawad. Sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad fi kulli lamhatin wa nafasin ada bi ma'lumatillahi wa quwwatihi wa amdari. Allahumma rabbi shrah sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ya fattahu ya razzaq ya muhammad al-ahwal Allah ya rahman ampunilah segala dosa-dosa kami, dosa ibu bapak kami, dosa para pemimpin kami. Ya Allah, kasihilah kami sebagaimana Engkau yang mengasihi. Soleh ya Allah, mudahkanlah segala usaha kami ya Allah, karena sesungguhnya tidak ada yang memudahkan usaha Engkau ya Allah. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa qudana tadarruana wa ta'syana wa ta'abudana wa tamitasana ya Allah ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillah rabbil alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, alamin amin ya robbal alamin. Semoga doa kita pada pagi hari ini dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik Bapak Ibu, terima kasih sudah bergabung di rapat mingguan. Saya selaku pembawa acara mohon undur diri dan maaf apabila ada kata-kata yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin lab. Izin live. Izin lab. Terima kasih Bu Haji Lisna, izin lab.